Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Kanti-Kanti? Senang nian kami dapat menyapa Kanti-Kanti dalam program Berkabar Jambi edisi Minggu 11 Agustus 2024. Nah, apalagi siang ikut Kanti-Kanti hari Minggu biasanya balik kondangan yo Malika yo. Nah, lah berapa ikut kondangan yang Kanti-Kanti? Lah banyak bebenah lain kondangan dah yo. Malika pergi kondangan tadi kok? Kau nak pergi kondangan nak pergi aku, yo. Oh, balik kan lah cantik-cantik lah rapi-rapi macam aku sayangnya habis kau nak pergi kondangan. Benarnya lal. Cantik-cantik macam kau mana sama pula merah-merah menyala adekku. Kalau kata orang tu kan merah menyala. Karena juga kenapa? Kayak kita kau lah hawa-hawa nak nyambut kemerdekaan. Merah putih biasa ya kan, warna merah tu artinya kan berani. Dan tentunya juga kayak ni tahu di depan rumah saya tu lah banyaknya lah terpancang bendera merah putih. Di rumah kayak ni lah banyak dah tu terpancang bendera merah putih. Kalau di rumah saya sikok be. Di rumah saya tu di depan ni belum ada. Apa saya ambil be yang lewat di mobil-mobil tu banyak juga mobil tu bawa bendera. Mobil orang maksudnya? Tak boleh, jangan dek ya. Jangan dek ya. Kecil juga bendera yang tak nampak. Kalau yang itu benar-benar lah kita pasang depan rumah kita tu kan, kita pasang kapan lagi juga sekali itulah ya kan untuk menyambut kemerdekaan kita kok. Nah, tapi sebelum kita masuk nih kayak nih aku kok udah saya kalau nyiapin betul lah ado pantun untuk pemirsa yang ado. Yo senangnya lah yo nak dengar ada pantunnya. Nah, dari Batanghari singgah pula ke Angso Duo. Jangan lupa membeli kuini. Kanti-kanti gegalo jangan lupa nonton Berkabar Jambi pebaru informasi kini. Elok nyela pantun nih. Kapan buatnya tadi tuh? Baru kolah sebenarnya. Nah, memang betulnya lah Kanti-Kanti jadi mau bawa informasi tinggi Kanti-Kanti kok bisa lewat nonton Berkabar Jambi karena informasi yang ada Berkabar Jambi kok dari seminggu yang kemarin. Jadi yang merasa terlewat nih tidak sempat nak nonton berita bisa nonton Berkabar Jambi karena kami rangkum berita selama seminggu kemarin Kanti-Kanti. Nah, di antara jadi redaksi kami juga lah nyapi informasi menarik untuk Kanti-Kanti kita kok. Di antaranya hutan dan lahan di Muaro Jambi terbakar nyampe 77 hektar. Dan juga tim Satgas lah sudah cek sarana dan prasarana karhutla di korporasi. Pemda sediakan mesin pompa untuk pengairan sawah yang kekeringan. Macam mana informasi selengkapnya bersama saya Kani Utari dan saya Malika Hijrati. Inilah Berkabar Jambi selengkapnya. Nah, Kanti-Kanti khususnya koyo di musim kemarau koyo Malika yo jangan nyela kita juga buang sampah sembarangan. Apalagi kok buang puntung rokok sembarangan. Kadang kita ngerasa puntung rokok tuh mati ternyata masih nyalo, buanglah sembarangan. Nah, ikut Kanti-Kanti bisa menyebabkan kebakaran karena ada kasus koha Kanti-Kanti lan kosong di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur Sabtu kemarin terbakar. Kebakaran Laniko diduga disebabkan karena adanya puntung rokok yang dibuang secara sembarangan di lokasi sekitar kejadian. Lahan seluas kurang lebih 1,3 hektar di kawasan Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Jambi Timur, Kota Jambi, Sabtu kemarin terbakar. Kebakaran lahan kosong itu diduga disebabkan ulah oknum masyarakat yang nekat membuang puntung rokok sembarangan di area sekitar. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi mengatakan, hembusan angin yang kencang hingga area yang dipenuhi rumput kering sempat menyulitkan petugas untuk memadamkan kobaran api. Api akhirnya berhasil dipadamkan setelah 3 jam lebih proses pemadaman dengan menerjunkan belasan mobil pemadam kebakaran. Berdasarkan laporan masyarakat pukul 11 tadi siang, di mana dugaan adanya masyarakat yang memancing di pinggiran kali di sekitar lahan dan dugaan mungkin akan membuang puntung rokok. Mustari Afandi mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara dibakar saat musim kemarau, termasuk tidak membuang puntung rokok sembarangan di area lahan yang mudah terbakar. Asya, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, selanjutnya kayak nih bukan hanya puntung rokok baik, tetapi kalau buang sampah-sampah tuh jangan sampai juga sembarangan. Apalagi bakar-bakarnya kayak biasanya tuh ada dak yo mak-mak saya terutama lah dak di rumah tuh kadang buang sampah kemudian langsung bawa ke belakang terus dibakar sembarangan. Bahaya Nah, juga. itu bahaya juga. Jangan yo, jangan sampai karena bisa sebabkan banyak sekali resiko-resiko terutama kebakaran lahan. Oleh karena itu, saudara, akibat membuka lahan perkebunan dengan cara dibakar, seorang ibu rumah tangga di Kabupaten Merangin diamankan polisi. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 12 tahun. Ai mak-mak warga Kecamatan Warosiau Kabupaten Merangin diamani pihak kepolisian Resort Merangin. Ai ditangkap karena diduga melakukan pembukaan lahan perkebunan dengan cara dibakar. Ai ditangkap sehabis pihak kepolisian dapat informasi ditemukannya titik api lewat satelit. Sehabis diselidiki, didapati kalau AI yang melakukan pembakaran. Dari hasil pemeriksaan, AI ngaku kalau melakukan pembakaran lahan untuk buka lahan perkebunan. Kini pihak kepolisian masih terus melakukan pendalaman kalau masih ada tersangka lain dalam kasus pembakaran lahan niko. Di lapor polisi modelnya A, itu pelaporan secara internal, itu tempat kejadian perkara di Desa Warosiau, Kabupaten Merangin. Untuk tanggung jawab perbuatannya, kini pelaku dekam di tahanan Polres Merangin. Pelaku dijerat dengan pasal 187 KUHP dengan ancaman kurungan penjara di atas 12 tahun. Ramadan Cebita Kasah, TVRI Jambi melaporkan. Wah, ngerian kati-kanti. Jadi emang akibat dari buka lahan yang dibakar dapat kurungan penjara. Jadi kita harus hati-hati nih kati-kanti. Kalau apalagi di musim kemarau tadi ada berita tadi akibat puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran di lahan mana tadi itu kan ada juga. Terus juga tadi itu juga karena dia buka lahan perkebunan kebakaran lagi. Emang di musim kemarau kati-kanti hati-hatinya lah kita tuh kalau nak berbakar-bakar dengan api karena apa madami mesulit dan juga kati-kanti kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi juga terus meluas. BPBD juga nyatat hingga akhir Juli kemarin kawasan yang terbakar nyampe 77 hektar. Bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Muaro Jambi masih terus terjadi. Sudah lebih 4 bulan tim Satuan Tugas Karhutla berjibaku memadamkan kebakaran di sejumlah lahan di Muaro Jambi. Berdasarkan catatan Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat, terhitung sejak April hingga akhir Juli lalu, luasan lahan terbakar di Kabupaten Muaro Jambi mencapai 77 hektar. Tersebar di 7 kecamatan. Terluas di Kecamatan Kumpeh yaitu 45 hektar. Disusul Kecamatan Taman Rajo mencapai 15 hektar. Kecamatan Sungai Gelam, Jaluko, Sekornan, Marosebo dan Kecamatan Kumpeh Ulu masing-masing di bawah 10 hektar. Sekretaris BPBD Muaro Jambi Dodi Dorista mengatakan, sebagian besar penyebab peristiwa karhutla tersebut merupakan dampak dari perbuatan manusia. Ini kelalaian manusia ya. Pertama dari masyarakat sendiri masih ada yang buka lahan dengan cara membakar. Juga untuk yang ada daerah-daerah yang berbatasan dengan kanal itu ada masyarakat luar mancing melalui puntung rokoknya itu. Kebakaran hutan dan lahan masih rentan terjadi, mengingat wilayah Muaro Jambi masih berada pada musim kemarau. Sementara untuk status kebencanaan, Kabupaten Muaro Jambi masih siaga darurat karhutla. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti karena memang maraknya nian terjadi kebakaran hutan dan lahan dalam rangka mengantisipasi meluasnya kebakaran hutan dan lahan, tim Satgas Karhutla sidak di perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk memastikan ketersediaan peralatan karhutla. Tim Satuan Tugas Kebakaran Hutan dan Lahan Kabupaten Muaro Jambi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di koperasi yang bergerak di perkebunan kelapa sawit. Pada sidak itu, Satgas ngecek sikok-sikok peralatan pemadam kebakaran yang dimiliki perusahaan. Mulai dari mesin pompa air hingga personel karhutla yang dipunyai perusahaan.
PLT Kalaksa BPBD Maro Jambi Ahmad Ridwan mengatakan, dalam pencegahan karhutlah setiap perusahaan harus punya sarana praksarana dan tim pemadam. Sejauh itu ada belasan perusahaan di 3 kecamatan yang melakukan pemeriksaan sarana prasarana karhutlah sama tim Satgas. Dari sidak yang dilakukan, tim masih nemui perusahaan yang belum punya mobil tangki. Atas semua niko, tim Satgas bakal nyurati perusahaan supaya melengkapi sarana prasarana. PLT Kalaksa BPBD negasi bagi orang yang tidak mengindahkan akan dikenakan sanksi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2018 tentang pembukaan atau pengelolaan lahan perkebunan tanpa membakar. Yang sudah kami lakukan adalah dua kecamatan, Kecamatan Gelam dan Kecamatan Kubailu yang 1 kemarin. Yang pada hari ini kami meriksa di kecamatan khusus Sekenang, sarplasnya untuk hampir semua perusahaan sudah mempunyai sarplas, cuma perlu ditingkatkan sarplasnya sesuai standar yang disesuaikan dengan Permentan. Tim Satgas juga minta perusahaan supaya bisa bantu pemadaman kalau terjadi kebakaran di sekitar perkebunan. Pengecekan sarana prasarana IKO bakal terus dilakukan tim Satgas hingga di 8 kecamatan lainnya. Azam Afnan, TVRI Jambi melaporkan. Tuh kayak nih banyak bebenala rupoy kebakaran lahan yang sudah terjadi kini kok di Jambi. Kita harus bisa antisipasinya Hani. Cukup hati ben terbakar, jangan lahan yo. Aduh. Cakep. Ya. Itu sebenarnya realitas aslinya ya. Iya, memang juga sebagai masyarakat kita juga menjaga ya, jangan sampai kita pula dari kita tuh yang menyebabkan kebakaran tadi. Dan untuk ganti-ganti kita yang mungkin punya perusahaan juga kita imbau supaya untuk melengkapi lagi prasananya juga untuk pemadaman ataupun mengantisipasi kalau terjadi kebakaran hutan dan lahan khususnya yang memang bergerak di bidang terkait dengan perkebunan. Betul nih. Nah, apalagi memang ya di musim kemarau kan tanian, jadi dikit baik itu kayak tadi puntung rokok bisa menyebabkan kebakaran. Pocian yang tanpa kita sadar itu kalau jatuh langsung ngaham ya. Apalagi ganti-ganti sikok lagi itu yang paling bahaya buka lahan tak mungkin ganti-ganti belum ada yang tahu informasi kalau tidak boleh kita tuh buka lahan dengan cara dibakar, tidak boleh lagi ganti-ganti yo, karena memang kita kalau dibakar tuh kaki bisa jadi tanah yang kita bakar tuh tanah gambut juga emang susah tuh untuk madaminya. Karena efeknya zaman sekarang kok rasa pasti saya pun sekarang udah rasa itu udah enak tenggorokan kok karena emang cuaca kok juga kering, ditambah kalau kita kebakaran asap lagi. Nah balik ke kita juga ganti-ganti jadi bukan hanya berbahaya untuk lahan tetapi juga nanti bisa kesehatan kita. Dan juga kena sanksi sosial juga kayak juga kena sanksi pidana juga karena akibat membakar tadi Malika. Nah tunggu dulu karena kita masih akan berlanjut dengan sejumlah informasi menarik lainnya dan penting untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Di antaranya PDAM Tirta Mayang siap saluri bantuan air bersih. Terima kasih kanti-kanti masih duduk nonton Berkabar Jambi. Nah, kabar selanjutnya masih terkait dengan dampak dari musim kemarau kanti-kanti. Jadi selain tadi mudahnya terjadi kebakaran, juga kekeringan. Kekeringan yang terjadi selama musim kemarau kini menyebabkan beberapa daerah kesulitan air bersih. Nah, untuk bantu warga mengatasi kesulitan air bersih, PDAM Tirta Mayang Kota Jambi siap menyaluri bantuan air bersih. Perusahaan daerah air minum PDAM Tirta Mayang Kota Jambi siap menyalurkan bantuan air bersih kepada masyarakat Kota Jambi yang terdampak kekeringan. Direktur Utama PDAM Tirta Mayang Kota Jambi, Dwike Riantara mengatakan, pihaknya masih menunggu penugasan dari pemerintah Kota Jambi terkait penyaluran air bersih. Saat itu PDAM Tirta Mayang Kota Jambi masih nengok situasi dan kondisi di lapangan. Jika ada keluhan dan permintaan dari masyarakat, air bersih akan segera disalurkan kepada masyarakat. Nanti kita akan melihat perkembangan situasi. Jika musim kemarau itu berlanjut, biasanya akan terjadi krisis air ya di banyak tempat di Kota Jambi. Berdasarkan prediksi BMKG Provinsi Jambi, puncak musim kemarau masih akan terjadi hingga Agustus 2024. Meski kemarau, namun hujan dengan kategori ringan diprediksi masih akan terjadi. Joko, TVRI Jambi melaporkan.
Nah, ganti-ganti masih seputar bencana kekeringan yang kini mulai melanda areal pesawahan milik petani di Desa Pasar Terusan, Kabupaten Batanghari, menjadi perhatian serius pemerintah desa setempat. Upaya bantuan pompanisasilah yang digunakan guna mendapatkan sumber air. Penjabat Kepala Desa Pasar Terusan, Azbil Umo mengatakan, dampak musim kemarau kini telah dirasakan nian warga setempat, khususnya petani sentra padi. Sawah dari kelompok petani sekitar mulai dilanda kekeringan karena tidak lagi digoyah hujan. Bahkan petani kini berupaya melakukan pompanisasi dengan manfaati aliran sungai Batanghari untuk bisa mengaliri air ke lahan pesawahan orang ko. Selain itu, pihak pemerintah desa setempat juga menyedioi sebanyak 5 unit alat pompa air yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pengairan. Sesuai prosedur, setiap kelompok tani yang nak melakukan peminjaman alat pompa bisa mengajukan syarat administrasi kepada pemerintah desa setempat. Untuk kondisi sawah Desa Pasar Terusan ini sebenarnya kalau musim kemarau ini cukup mengganggu ini. Tapi kami pemerintah desa mencoba untuk menanggulanginya. Kondisi sawah kering pun lah dialami kelompok tani Pasar Terusan hampir sebulan terakhir akibat kemarau berkepanjangan yang terjadi. Ada Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Dan kita beralih pula ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur ganti-ganti di mana penyakit gatal-gatal menyerang warga di Kelurahan Teluk Dawan dalam waktu 3 bulan terakhir. Penyakit gatal-gatal itu timbul karena warga gunakan air sungai yang diduga lah tercemar. Ini untuk mandi. Sejumlah warga di Kelurahan Teluk Dawan, Kecamatan Muaro Sabak Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur mengalami gatal-gatal hingga berbekas karena menggunakan air sungai untuk kebutuhan sehari-hari. Kondisi air yang digunakan tersebut jauh dari kata layak. Berwarna kehitaman berasa sedikit asam. Warga setempat terpaksa menggunakan air tersebut karena kekurangan pasokan air bersih. Air sungai yang digunakan warga merupakan tempat habitat asli buaya muaro yang dikenal ganas. Salah seorang warga di Kelurahan Teluk Dawan, Yuliana, mengatakan, gatal-gatal yang melanda keluarganya dan warga lainnya karena mandi dan mencuci menggunakan air sungai. Sedangkan untuk kebutuhan minum dan masak, menggunakan air galon isi ulang. Aliran hulu sungai yang berdekatan dengan sejumlah pabrik kelapa sawit diduga menjadi penyebab tercemarnya air sungai oleh limbah. Gatal-gatal. Sering gatal-gatal ya? Sering asap berobat kami ke Perindes itu lah gatal-gatal. Gatal-gatal ya Bu. Iya. Aku minta obat gatal. Obat apa Bu nenek? Obat gatal. Hingga kini Yuliana dan warga lainnya hanya dapat pasrah dan berharap pemerintah setempat dapat memberi perhatian dengan membantu pasokan air bersih untuk keperluan sehari-hari. Cliva Fatria, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti galoe, selain tadi kita udah nengok banyak nian kasus penyakit gatal-gatal terutama di Teluk Dawan yo di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, kita kini beralih lagi ke Kota Jambi nih kayak nih. Ada apa tuh di Kota Jambi, Malika? Nah, ini juga lumayan harus jadi perhatian nih kayak nih yo. Karena di Kota Jambi kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Kota Jambi kini mencapai 30.000 penderita. Hampir setiap bulan sekitar 5.000 hingga 6.000 orang yang terjangkit ISPA. Dinas Kesehatan Kota Jambi ngeklaim kasus infeksi saluran pernapasan akut ISPA belum ada peningkatan. Setiap bulannya kasus ISPA nyampe 5.000 hingga 6.000 orang. Banyaknya warga yang terjangkit ISPA dikarenakan kondisi cuaca yang panas dan berdebu, sehingga lebih cepat ganggu saluran pernapasan. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi Rini Kartika mengatakan, kalau dikumulatifkan hingga Juli 2024, kasus ISPA nyampe 30.000 orang. Meskipun demikian, penyakit ISPA masih bisa ditangani dengan baik di setiap puskesmas di Kota Jambi. Warga diimbau untuk gunakan masker pas di luar rumah. Habis itu makan makanan yang sehat dan bergizi untuk antisipasi penularan penyakit. Joko TVRI Jambi melaporkan. Yang betul jantung Malika, apa tadi
upaya-upaya supaya kita terbebas, bukan terbebas sih, antisipasi juga. Betul. Dengan ISPA tadi banyaklah minum air putih, makan sayur-sayuran, buah-buahan, pakai masker kalau keluar rumah. Tapi sekarang kita jangan ada pakai masker karena gak ada nampak pula muka kita. Tapi kalau ada kalau ada diharuskan kita pakai. Tapi sekarang kok hari kok janganlah dulu kita pakai masker kaki. Setelah itu kita pakai masker, tenang kanti-kanti. Kami dulu kok pakai masker. Tapi sih kok enggak dulu lagi. Karena biar tertengok cantik. Iya, tertengok. Nah, jadi memangnya kanti-kanti apalagi cuaca yang lagi panas kok, kering, udara kering dan juga panas, berdebu, emang lebih meningkatkan risiko kita kena penyakit ISPA tadi. Mungkin bagian kanti-kanti saya pun udah mulai merasakan kok agak rasa batuk-batuk, benar nggak? Tadi malam juga saya keringnya nggak itu memang ini asap-asap di luar tuh juga berpengaruh ya. Benarnya mereka apalagi mereka dari Batanghari ke Siko ya kan memoto. Tapi yo jangan pakai masker, harus pakai masker pakai kan? dong. Pakai bagus. Lalu pula jauh sana udah bayanglah saya udaranya lagi kering, enggak pakai masker makin karena lebih baik mencegah daripada mengobati. Benang nian kati-kati. Kalau tadi kita terkait dengan kasus ISPA, nah kita beralih ke kasus DBD pula kati-kanti, di mana DBD di Kota Sungai Penuh mengalami peningkatan signifikan pada tahun 2024 kalau dibandingi dengan tahun 2023. Hingga Agustus Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh nyatatlah sebanyak 101 kasus DBD. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh mencatat kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh hingga Agustus tahun 2024 mengalami kenaikan pesat jika dibandingkan tahun 2023 lalu. Pada tahun 2023, kasus demam berdarah di Kota Sungai Penuh hanya 68 kasus. Sedangkan pada tahun 2024 mencapai 101 kasus. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Alfian Tri mengatakan, meningkatnya kasus demam berdarah pada tahun 2024 itu disebabkan dampak banjir yang terjadi, sehingga mengakibatkan genangan air di pemukiman warga yang menjadi media bagi nyamuk untuk berkembang biak. Sementara itu, para penderita demam berdarah telah ditangani dengan baik oleh petugas kesehatan, baik di puskesmas maupun petugas rumah sakit. Demam berdarah kita tahun ini memang ada peningkatan kasus, namun kasus ini terkendali dan kita tidak ada korban jiwa berkaitan dengan demam berdarah ini. Alfian Tri juga mengimbau kepada seluruh masyarakat Kota Sungai Penuh untuk selalu menerapkan pola hidup sehat, menjaga kesehatan diri maupun lingkungan agar terhindar dari penyakit DBD. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Wah, tinggi dan kasusnya 101 kasus di Kota Sungai Penuh. Nah, emang karena mungkin dampak dari banjir kemarin, kali tadi itu kan karena genangan air jadi banyak jentik-jentik nyamuk. Nah, itu kan ketika kita juga kita imbau juga untuk menerapi pola 3M+ dan juga nguras bak mandi, nutup bak mandi itu juga, dan juga kalau ada barang-barang bekas tuh memanfaatkan lagi untuk didaur ulang barang-barang bekas itu. Karena memang tahun 2024 kasusnya betul-betul naik dibandingkan tahun sebelumnya. Dan juga ganti itu mungkin ada suka gantung bajunya di kamar tuh banyaknya lah tuh. Tempat-tempat lembab dah yo. Tempat-tempat yang gelap tuh juga. Nyamuk tuh senang je lah. Tempat lembab, tempat gelap, tempat banyak barang. Dan juga mungkin yang ventilasinya belum ada dipasang jaring-jaring untuk nyamuk. Boleh juga tuh untuk cara pencegahan supaya nyamuk dah masuk ke dalam rumahnya. Betul nih. Nah, proteksi lain ada juga kok. Nak juga. Apa tuh? Bisa pakai lotion, nyebutnya itu lotion anti nyamuk. Terus juga kalau sekiranya memang lah merung nian, kalau kata kita tuh ada raket-raket itu nggak boleh juga. Bukan raket badminton ya, raket nyamuk itu beda. Itu untuk olahraga say. Iya, beda yang ada bunyi-bunyi tuh ya jangan raket badminton bulu tangkis, jangan beda raketnya. Kalau tuh pakai kelambu bisa juga, kalau tidak cukup pakai lotion tadi bisa pakai kelambu. Jadi kita cobalah untuk antisipasi, semoga kita tidak terjangkit demam berdarah tadi, tidak menggigit nyamuk demam berdarah. Karena memang kita harus jaga sanak-sanak keluarga kita, yo yang terdekat-terdekat kita, jangan sampai nanti terkena kasus demam berdarah. Bahaya nih yo. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, ganti-ganti jangan nak beranjak mana-mana dulu, karena saya nak nampai kok kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya Bawaslu ajak masyarakat jadi pengawas partisipatif.
Nah, terima kasih kanti-kanti Anda masih menyaksikan Aiko Berkabar Jambi edisi Minggu 2024. Dan tentunya kalau tadi Ayani kita lah bahas yang pertama tadi tentang kebakaran lahan. Kemudian kita lah bahas juga banyak nih wabah penyakit. Nah, selanjutnya apalagi kita karena bau-baunya koyo lah nak dekat-dekat pilkada. Iya, benar. Karena dekat-dekat pilkada harapannya yo kita masyarakat nanti bisa ikut serta untuk bisa menyalurkan hak pilihnya sesuai dengan hati nuraninya, bukan hati yang terdalam ya. Dan tentunya tidak ada intervensi nih, tidak ada paksaan dan segala lain untuk memilih kita. Ayah ini lah ada pilihan belum? Atau milih yang budak yang di sana tuh? Mana beda kasus ya. Oh, beda ya. Jadi kapan-kapan nih kita kasih ganti-ganti kita ke Malika. Nah, kabar selanjutnya Bawaslu Kota Jambi mengajak masyarakat untuk menjadi pengawas yang partisipatif. Bila menemukan dugaan pelanggaran pada Pilkada 2024, masyarakat diimbau untuk berani melaporkannya dan Bawaslu menjamin kerahasiaan melapor. Bawaslu Republik Indonesia ngasih kemudahan bagi warga dalam melaporkan dugaan pelanggaran selama tahapan Pilkada 2024. Untuk itu jajaran Bawaslu di semua tingkatan diminta untuk menerima semua laporan dari warga dan mempertajam setiap laporan sebagai informasi awal. Sehingga lagi bisa gerai jiwa pengawasan pemilu bagi seluruh warga sebagai pengawas partisipatif. Ketua Bawaslu Kota Jambi, Johan Wahyudi berharap warga tidak takut melapori dugaan pelanggaran supaya Pilkada 2024 berjalan lebih baik, terutama pada saat pelaksanaan kampanye hingga proses pencoblosan dan penghitungan suara. Bawaslu juga bakal jamin kerahasiaan para pelapor. Secara regulasi, Bawaslu merupakan lembaga yang diamanati untuk mengawasi tahapan penyelenggaraan pilkada. Tapi sebagai warga negara yang baik, peran seluruh elemen marga seperti tokoh adat, mahasiswa, media massa, dan lainnya juga sangat dibutuhi untuk mengawal tahapan pesta demokrasi. Kesadaran dan pengetahuan warga tentang pilkada pentingnya, sehingga tidak mudah dieksploitasi sama sekelompok tertentu yang ingin cederai proses pemilu. Yogi Ramadhani, TVRI Jambi melaporkan. Nah, jadi memang khususnya kita kok Malika gena ngasih musim muda kan kita. Betul, nah, apalagi milenial ya. Nah, kita tuh harus nian cari informasi terkait pilkada tuh. Kita tidak boleh tidak peduli dengan politik yang pilkada. Kita tahu melek politik, tahu bagaimana sistem politik itu juga pilkada itu juga supaya apa tadi supaya kita tuh tidak mudah intervensi, mudah terpengaruh oleh oknum-oknum tertentu. Benar dan itu seperti itu. Jadi emang kita harus cari tahu dulu macam mana sistemnya. Jadi kita harus turut berpartisipasi. Apalagi tadi kita udah dikasih kemudahan untuk melaporkan kalau ada pelanggaran ke Bawaslu. Nah, selain itu juga kanti-kanti dalam proses pilkada lagi juga ASN juga diminta untuk bersifat netral karena Bawaslu Kota Sungai Penuh telah nekani ASN harus bersikap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Jelang pilkada serentak pada bulan November mendatang, netralitas ASN menjadi salah satu kategori sikap yang wajib dilaksanakan oleh setiap ASN. Ketidaknetralan ASN rentan terjadi dengan menunjukkan keberpihakan atau dukungan kepada salah satu calon kepala daerah. Mencegah terjadinya ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh mengimbau kepada seluruh instansi pemerintah agar selalu memperhatikan regulasi netralitas ASN pada pelaksanaan demokrasi. Koordip HP2H Bawaslu Kota Sungai Penuh, Muhammad Hasim mengatakan, hingga saat itu pihaknya belum menemukan laporan dari masyarakat terkait adanya ASN yang berpihak kepada salah satu bakal calon wali kota Sungai Penuh maupun bakal calon gubernur Jambi. Jika adanya temuan ketidaknetralan ASN, Bawaslu Kota Sungai Penuh siap menindak ASN tersebut. Seluruh masyarakat diimbau agar segera melaporkan ke Bawaslu Kota Sungai Penuh jika menemukan ASN yang terlibat dalam kegiatan politik praktis dan yang tidak menjaga netralitas ASN. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kanti-kanti masih di Kota Sungai Penuh. Informasi berikutnya adalah berdasarkan hasil pengawasan coklit yang berakhir pada tanggal 24 Juli lalu, Bawaslu Kota Sungai Penuh menemukan sebanyak 500 masyarakat yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam daftar pemilih.
Berdasarkan hasil pengawasan coklit yang dilakukan sama Bawaslu Kota Sungai Penuh, Bawaslu Kota Sungai Penuh nemui 500 warga yang memenuhi syarat tapi belum terdaftar dalam daftar pemilih. Jumlah itu tersebar di 8 kecamatan Kota Sungai Penuh. Kodim HP2H Bawaslu Kota Sungai Penuh, Muhammad Hashim mengatakan, berdasarkan temuan tersebut, Bawaslu Kota Sungai Penuh bakal melakukan rekomendasi perbaikan ke KPU untuk diajui sebagai daftar pemilih sementara pada pleno penetapan daftar pemilih lagi. Yang mana beberapa temuan tentunya kami dapatkan dari pengawas kelurahan desa yang melakukan pengawasan langsung di lapangan, itu masih terdapat pemilih yang memenuhi syarat namun belum masuk ke dalam daftar pemilih dan sebaliknya. Hashim juga katakan temuan Niko merupakan hasil laporan dari pengawas pemilu kelurahan desa PPKD yang telah diajui ke Bawaslu Kota Sungai Penuh. Fahlan, TVRI Jambi melaporkan. Jelang Pilkada 2024 ganti-ganti Dinas Dukcapil Sarolangun lagi melakukan penertiban administrasi kependudukan Admindo macam penghapusan data penduduk yang telah meninggal dunia dengan bukti surat kematian. Penghapusan data itu telah berkoordinasi dengan KPUD Sarolangun. Berdasarkan data di Dukcapil Sarolangun, dari awal tahun 2024 hingga sebelum pelaksanaan coklit data pemilih dilakukan, telah mengeluarkan 1.722 orang warga Kabupaten Sarolangun yang meninggal dunia dari daftar penduduk potensial pemilih pemilihan atau DP4. Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Ridwan, mengatakan, penghapusan data penduduk yang sudah meninggal dunia itu dilakukan untuk memastikan tahapan coklit DPT yang sudah dilakukan. Pihak KPUD Sarolangun terbebas dari kesalahan dan potensi penyalahgunaan data, guna menghindari berbagai masalah serta potensi penyalahgunaan hak suara oleh pihak yang tidak bertanggung jawab saat hari pencoblosan di tanggal 27 November 2024 mendatang. Selain itu, penghapusan data warga meninggal dunia juga mengurangi angka golongan putih atau golput. Ridwan menjelaskan, untuk hasil coklit yang sudah dilakukan KPUD Sarolangun dan jajarannya, pihaknya belum menerima laporan berapa jumlah warga meninggal dunia yang terdata. Kami temukan kemarin kalau untuk yang lalu sebelum DP4 itu kita dikeluarkan itu sebanyak 1.722. Nah, data tersebut sudah kita ajukan ke pusat untuk penonaktifan. Disdukcapil Sarolangun berkomitmen untuk mendukung penyelenggaraan pemilu yang berkualitas serta menjaga integritas data pemilih untuk menjaga demokrasi yang lebih baik di wilayah bumi Seboco Adat Serumpun Paseko. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, saudara, tetaplah bersama Berkabar Jambi karena kami masih akan balik dengan sejumlah informasi penting lainnya di antaranya. Di antaranya puluhan Kepsek di Sarolangun masih dijabat PLT, tetaplah bersama kami. Terima kasih kanti-kanti Anda masih menyaksikan Berkabar Jambi. Nah, berita selanjutnya, kanti-kanti sebanyak 38 orang tenaga pendidik diangkat sebagai pelaksana tugas kepala sekolah. Sementara Disdikbud Sarolangun mengusulkan pelantikan Kepsek ke PJ Bupati Sarolangun. Proses pengisian kekosongan kepala sekolah di Kabupaten Sarolangun mulai dari tingkat sekolah dasar hingga sekolah menengah pertama telah dilakukan uji kompetensi di awal tahun 2023 kemarin. Tapi hingga kini belum dilakukan pengangkatan jabatan kepala sekolah. Akibatnya beberapa sekolah masih dijabat pelaksana tugas atau PLT. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Arsyad, mengatakan jabatan PLT kepala sekolah IKO diisi sama guru pertama, guru muda, dan guru madya. Kondisi IKO telah berlangsung dalam 2 tahun terakhir. Menurut Arsyad, kelemahan jabatan kepala sekolah diisi PLT cuma berbeda dari legitimasi tentang beberapa kewenangan yang terbatas. Arsyad jelasi dalam aturan kementerian, para guru yang memenuhi ketentuan dan persyaratan bakal dimasuki ke dalam program guru penggerak sebelum menjabat kepala sekolah definitif. Ada sekitar 38 guru yang kita PLT-kan yang belum definitif, dan inilah nanti tugas Pak PPK
selaku pejabat Bupati Sarolangun untuk mendefinitifkan. Sementara untuk mengisi jabatan Kepala Sekolah Definitif Disdikbud Sarolangun, pihaknya lah nyiapi sejumlah guru yang lah memenuhi syarat serta kriteria guru penggerak dan sudah berkoordinasi dengan BKPSDM Sarolangun. Edi Kusnadi, TVRI Jambi melaporkan. Sementara itu, sebanyak 3 desa di Provinsi Jambi gagal disaluri dana desa karena konflik antara kepala desa dengan Badan Pemusyawaratan Desa, sehingga berdampak dengan pagu dana desa. Pemerintah Provinsi Jambi diimbau supaya bisa menyelesaikan konflik itu. Penyaluran dana desa ke desa-desa yang ada di Provinsi Jambi dinilai sangat membantu dan berkontribusi besar dalam pembangunan desa. Namun, untuk pencairannya dibutuhkan keaktifan pemerintah desa agar pencairan bisa dilakukan secara keseluruhan. Di Provinsi Jambi, total alokasi dana desa tahun 2024 senilai 1,178 triliun rupiah. Untuk 1.414 desa yang tersebar di seluruh kabupaten, kota, Provinsi Jambi. Penyaluran dana desa IKO dilakukan dalam 2 tahap. Hingga akhir Juni lalu, penyaluran dana desa sudah mencapai 65,84% atau 775,56 miliar rupiah. Kepala Ditjen Pemendaharaan Provinsi Jambi, Burhani As mengatakan, persentase penyaluran tertinggi berada di Kabupaten Tebo sebesar 84,24% dan terendah di Kabupaten Sarolangun sebesar 51,12%. Namun, persoalan terjadi di 3 desa, masing-masing 2 desa di Kabupaten Kerinci dan 1 desa di Kabupaten Sarolangun. Ketiga desa tersebut mengalami gagal salur, lantaran konflik antara kepala desa dan Badan Pemusyawaratan Desa. Sementara pada tahun 2023 lalu, ada 3 desa yang mengalami gagal salur dan keseluruhannya berada di Kerinci. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, tidak tersalurkannya dana desa di 3 desa tahun 2023 lalu berpengaruh kepada dana desa tahun 2024 IKO. Kabupaten Tebo ya, untuk dana desa ini 84,24% dan terendah di Kabupaten Sarolangun 51,12%. Jadi ini juga Bapak Ibu, kenapa dana desa ini adalah bagian dari dana transfer ke daerah ya. Jadi kami tentu sangat mengharapkan ini bagian juga yang harus dipantau oleh pemerintah daerahnya ya, meskipun dananya itu sudah langsung masuk ke rekening kas desa, tidak melalui rekening kas daerah lagi ya. Burhani juga berpesan agar pemerintah setempat dan provinsi dapat segera menyelesaikan konflik internal desa. Yogi Rabadani, Yazir, TVRI Jambi melaporkan. Nah, sementara itu, saudara, karena lah memenuhi syarat, 354 warga binaan lapas kelas 2B Mawabungo diusulkan terima remisi hari ulang tahun ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Sebanyak 354 warga binaan lapas kelas 2B Mawabungo diusuli untuk menerima masa pengurangan hukuman atau remisi HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2024. Kepala Lapas kelas 2B Mawabungo melalui Kasubsi Registrasi dan BIM Kemas Edi Suryatno mengatakan, pemberian remisi IKO diharapi bisa memotivasi warga binaan lainnya untuk terus berusaha jadi pribadi yang lebih baik dan berguna selama dan sehabis jalani masa pidana di lapas kelas 2B Mawabungo. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, syarat warga binaan untuk dapat remisi diantaranya lah jalani hukuman minimal 6 bulan masa pidana, berkelakuan baik, aktif mengikuti program pembinaan dan lah nunjuki penurunan tingkat risiko. Adapun 354 warga binaan tersebut yang dapat remisi yakni remisi pidana narkotika 202 orang, pidana korupsi 3 orang, dan pidana umum 149 orang. Muhriandi, TVRI Jambi melaporkan. Pemerintah Kota Jambi ngasih 10.000 bendera merah putih ke masyarakat. Iko merupakan salah satu upaya untuk meningkati patriotisme untuk nyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 lagi.
Menjelang Hari Kemerdekaan ke-79 Republik Indonesia, pemerintah Kota Jambi membagikan 10.000 bendera merah putih kepada masyarakat. Hal itu bertujuan untuk menumbuhkan rasa patriotisme kepada masyarakat dalam menyambut Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 2024. Pemerintah Kota Jambi juga melibatkan anak sekolah dasar di Kota Jambi untuk membagikan bendera tersebut, sehingga mereka juga dapat memaknai arti dari Hari Kemerdekaan itu. PJ Wali Kota Jambi Sri Purwaningsi mengatakan, sebagai penerus generasi bangsa, harus menjaga agar bendera merah putih terus berkibar di seluruh penjuru negeri. Selain diberikan ke pengguna jalan, bendera merah putih juga diserahkan ke masyarakat di pelosok Kota Jambi melalui kecamatan. Joko, TPRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti jangan nak tidur siang dulu, karena saya dan Umpuiko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya terlibat penipuan, 3 orang wanita ditangkap Satreskrim Polres Kerinci. Nah, kanti-kanti informasi selanjutnya berpura-pura untuk membuat sertifikat tanah. 2 orang wanita yang seorang oknum kepala desa melakukan penipuan dan penggelapan 2 sertifikat tanah senilai ratusan juta rupiah. Mereka akhirnya ditangkap polisi dan dijerat pasal penipuan dan penggelapan. 3 cewek berinisial LS, ID, dan AK ditangkap Satreskrim Polres Kerinci karena terlibat penipuan dan penggelapan surat sertifikat seharga ratusan juta rupiah di Desa Lawang Agung, Kecamatan Pondok Tinggi, Kota Sungai Penuh. Modus pelaku berawal pada Juni 2021 kemarin. Korban minta ketiga tersangka untuk nyari pembeli tanah yang lah dipatok jadi 33 bagian. Pelaku juga berjanji bakal bantu mencari sertifikat tanah yang lah dikaping tersebut sebanyak 33 sertifikat. Karena saling percaya dan supaya bisa cepat diurus, korban pun nyerahi 2 sertifikat tanah dan duit sebesar 75 juta rupiah kepada ketiga tersangka. Tapi sekian lama ditunggu, pemecahan sertifikat tersebut tak kunjung dilakukan sama ketiga pelaku. Kapolres Kerinci AKBP Muhammad Mujib mengatakan, sehabis dilakukan pemeriksaan intensif, akhirnya ditetapi 3 orang sebagai tersangka dan salah sikoknya merupakan oknum kepala desa di Kecamatan Bukit Kauman Kerinci berinisial LS. Sebagai inisiator atau pelaku menyuruh ID dan LS untuk mengambil uang mereka. Jadi sebenarnya otaknya ini si AK. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal penipuan dan penggelapan dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Kini penyidik terus dalami kasus karena diduga masih terkait kasus penipuan lainnya. Ilwan, TPRI Jambi melaporkan. Kekerasan anak di Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih tinggi. Dalam sepekan ini ganti-ganti polisi meringkus 3 pelaku di kecamatan yang berbeda. Ini terpaksa mengikuti kemauan. Satreskrim Polres Tanjung Jabung Timur belum lama itu berhasil meringkus 3 orang pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Pengungkapan kasus itu terjadi di Kecamatan Morosabak Barat, Morosabak Timur, dan Kecamatan Nipah Panjang. Kabak OPS Polres Tanjung Jabung Timur, Kompol Muklis Gea mengatakan, berkat kesigapan unit PPA dalam menindaklanjuti setiap laporan yang ada, akhirnya 3 orang berhasil diamankan dari 3 laporan yang berbeda. Para pelaku merupakan orang terdekat dari masing-masing korban. Sedangkan para korban, 2 orang perempuan berusia 17 tahun dan 1 orang yang masih berusia 8 tahun. Akibat perbuatannya, masing-masing pelaku akan dijerat dengan pasal 76D junto pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dan persetubuhan, dengan ancaman hukuman 5 hingga 15 tahun kurungan penjara. Karena faktor pendidikan, himbauan kepada kita mungkin dari media bisa memberi sosialisasi kepada masyarakat agar tidak terjerumus. Ini korbannya ini bukan yang setahun 2 tahun, tapi seumur hidup. Polres Tanjung Jabung Timur berharap masyarakat yang mengetahui adanya kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat segera melaporkan agar bisa ditindaklanjuti.
Mengingat sepanjang tahun 2024, kasus tersebut mencapai 11 perkara. Rifa Patria, TVRI Jambi melaporkan. Berita berikutnya, Katikanti, tim Jibom Satuan Brimob Polda Jambi memusnahkan 2 granat selama tahun 2024. Kedua granat ditemukan oleh warga dalam kondisi aktif. Tim Jibom Brimob Polda Jambi musnahi 2 buah granat selama tahun 2024. Kedua granat ditemui di kawasan Danau Teluk dan Danau Sepin, Kota Jambi. Kedua granat itu merupakan granat jenis manggis dan granat nanas tipe 97 yang masih aktif pas ditemui. Komandan Satuan Brigade Mobil Polda Jambi Kombes Pol Nadir Haider mengatakan penemuan granat itu berdasarkan informasi dari masyarakat. Pas ditemui pihaknya noroni tim Jibom untuk musnahi granat tersebut. Kedua granat itu diduga peninggalan dari zaman perang yang belum meledak. Selama tahun ini sudah kita temukan ada 2 granat ya, yang kita temukan berdasarkan laporan dari masyarakat, dan granat tersebut langsung kita disposal atau kita hancurkan karena memang granat itu sangat berbahaya ya, masih berpotensi untuk meledak. Dan Brimob juga ngimbau kepada masyarakat supaya ngelapori kalau nemui benda-benda aneh terutama granat dan tidak nganjuri masyarakat untuk melakukan disposal dewek. Ari Hayono, TVRI Jambi ngelaporkan. Ada kaso Katikanti kita sudah bahir yo berkabar Jambi sejam berkabar Jambi ngamani Katikanti. Dan tentunya demikianlah berkabar Jambi hari iko. Terima kasih banyak atas perhatian Kanti-kanti Galo yang nonton hari iko yo. Saya Malika Hijiati dan saya Kakak Utari bersama kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.